Di Treskrimum Polda Metro Jaya menemukan ada unsur pidana pada kasus dugaan pelecehan finalis Miss Universe Indonesia 2023. Sehingga polisi mulai menaikkan tahapan penyelidikan ke penyidikan. Di sini para korban menegaskan keterangannya. Bahkan juga ada penambahan keterangan mengenai kondisi psikis para korban terkait kasus dugaan pelecehan yang menimpa mereka. Menurut keterangan kuasa hukum para korban, Melissa Anggraini menyebut pihak terlapor seolah memojokkan para korban dan pihak penyelenggara ajang Miss Universe Indonesia 2023 dinilai juga sama sekali tidak menanggapi pengakuan para korban mengenai dugaan pelecehan tersebut. Simak video selanjutnya. Data, kemudian apa aja tadi yang dibahas? Hari ini ada 3 korban dan 2 saksi ya. 3. Totalnya kita ada 6 ya. 6. Ada 6, berarti 3 saksi 3 korban. Ada 6 orang hari ini yang memberikan keterangan. Sebelumnya mereka semua sudah memberikan keterangan pada pemeriksaan penyelidikan ya, dari berita acara informasi waktu itu, dan hari ini kembali mempertegas keterangan-keterangan saat itu. Ada beberapa penambahan terutama terkait yang disampaikan korban mengenai kondisi psikis ya, tanggapan mereka, apa yang mereka rasakan terkait dengan yang mereka alami pasca melakukan pelaporan di Polda Metro Jaya, bahwa pihak-pihak yang dilaporkan ini memang membuat kesan dan membuat sikap yang dirasakan oleh korban ini memojokkan dan menekan korban ya, karena dalam kondisi proses pelaporan sementara pihak yang perusahaan yang melakukan karantina pada proses Miss Universe Indonesia 2023 kemarin tidak sama sekali mengacuhkan terkait apa yang disampaikan oleh korban ke publik, justru hanya memframing dan memposting orang-orang yang tidak merasa dilecehkan, sehingga ini justru sebenarnya menekan atau korban merasa ada tekanan terhadap mereka, seolah-olah mereka disalahkan, seolah-olah mereka dianggap memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar ya. Tetapi hari ini sudah jelas bahwa proses sudah naik kepada penyidikan, sehingga kami rasa terkait peristiwa pidana ada atau tidak itu sudah clear, tinggal dicari siapa yang layak dipertanggungjawabkan. Hari ini juga korban menyebutkan ada nama-nama baru yang dimintakan kepada pihak penyidik untuk ditelaah dan dikembangkan lebih jauh terkait pertanggungjawabannya. Gitu. Bunda Kiki mungkin nggak ada ya? Kalau Koryo? Iya, udah mewakili kok Mbak Meli. Iya, jadi gitu. Tadi yang nama-nama baru itu ada berapa nama dan dari mana itu? Iya, ada 1 nama ya yang dari pihak MUID yang pada saat pertama kami melaporkan tidak dimasukkan sebagai pihak terlapor. Sehingga ketika sudah diberikan keterangan oleh para korban, baru muncul oh ternyata pihak ini ada di dalam lokasi, ada di dalam bilik, ada di sekitaran dilakukan body checking, tetapi di publik dia seolah-olah tidak mengetahui terkait body checking. Bahkan dia seolah-olah menormalisasi perbuatan body checking yang setengah bahkan menelanjangi yang tadi sebelumnya kami sampaikan, disuruh melepaskan pakaian atas ya, bahkan sekedar menggunakan nipple pad pun tidak diizinkan. Tetapi yang bersangkutan setelah proses pelaporan ini justru memframing seolah-olah itu hal-hal yang biasa, profesional ya. Kami akan minta hal tersebut didalami oleh kan tadi di awal bilang ada beberapa itu apa ya? Iya, terkait dengan berbagai hubungan hal-hal yang dirasakan oleh korban itu yang menekan psikis dan mental para korban ini, itu juga sudah disampaikan terkait gitu. Tadi itu yang tadi siapa Mbak Ya, 1 orang tadi yang saksi ada dari Provincial Director tadi sudah memberikan kesaksian, kemudian dari Rio Motret sama Bunda Kiki dari Provincial Director. yang terkait yang tidak diperbolehkan memakai nipple pad itu siapa pihak yang Terlapor barunya. terlapor barunya? Terlapor baru. Nanti kita akan minta didalami, mungkin belum bisa kita sampaikan di sini ya. Tetapi nama dan siapa orang itu sudah disampaikan dengan sangat jelas tadi di hadapan penyidik. Gitu. Jadi ada total ada 4 yang sudah dimasukkan
terlapor 3, tetapi dalam proses pengembangan dan dalam penyidikan ini pihak-pihak lain yang ternyata dalam proses penyidikan diketahui memang ikut serta, ada keikutsertaannya dalam proses pelaksanaan body checking yang kita anggap dan kita duga ada pelecehan seksual. Ini akan pasti dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan nama-nama yang kemarin kami tidak sebutkan justru akan menjadi pihak tersangka yang kemudian akan ditetapkan nanti. Mas Rio sendiri tadi dimintain keterangan juga atau gimana? Ya, saya diminta keterangan juga. Ya, saya menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya di hari itu. Kemudian ada keterangan tambahan juga karena setelah berjalannya dari tanggal 7 dari awal pelaporan sampai ke sekarang banyak juga hal-hal yang terjadi kan. Jadi kita tambahin juga. Ada berapa pertanyaan? Korio? Ya itu dia yang kayak tadi Mbak Melisa bilang, ada juga statement-statement Ya, yang penambahannya menunjukkan- tidak penambahan banyak. lah, statement-statement dari pihak MUID yang memojokkan para korban. Bisa yang- dilihat ya dari laman Instagram resminya Ya. MUID, ownernya yang waktu tanggal 12 Agustus sudah dicabut lisensinya tetapi masih terus menggunakan dan mengatasnamakan MUO. Ini juga sempat kami sampaikan. Mas Rio sendiri ada berapa pertanyaan dari Tidak terlalu banyak ya karena kan ini pemeriksaan kedua, jadi cuman penambahan aja. Karena tadi kan disebut ada somasi. Itu dari siapa? Dari pihak terlapor. Dari pihak terlapor ada, kami tidak bisa ya, di antara yang kami laporkan itu ada yang melaporkan korban dan juga Koreo ya. Ya. Koreo juga disomasi gitu. menanggapi somasi seperti apa, Mas Rio sama Mbak Mel. Ya, terkait somasi kami pandang apa yang mereka sampaikan di dalam somasi sebenarnya sudah terjawab sendiri. Mungkin mereka yang tidak cermat bahwa itu kesalahannya tidak berada di dalam klien kami ya. Kesalahan itu ada di media dan bahkan sudah ada hak jawab dari media. Jadi buat kami ya tidak perlu buat kami tanggapi. Mbak Melisa, berikutnya nanti akan ada pemeriksaan keterangan lagi. Kan tadi juga ada 10 ya yang kemudian sudah memasukkan nama Mbak Melisa itu ya dari 8 kan. Ini apakah akan dipanggil lagi untuk kita mendapatkan keterangan itu? Ya, kita fokus dulu ke yang 8 ini karena menurut pihak penyidik sejauh ini yang 8 ini masih perlu didalami ya. Dan sebenarnya untuk sekedar menetapkan tersangka 8 ini sudah cukup, tetapi Polda memang menyampaikan tadi 30 orang finalis yang berada di sekitaran body checking dan diduga mengalami body checking juga. Ini juga tidak menutup kemungkinan untuk dipanggil termasuk 2 orang korban tadi karena memang sekali lagi kami sampaikan tidak semua korban itu ada di Jakarta dan tidak semua bisa untuk mobile gitu ya, ada pekerjaan dan lain sebagainya. Korio? Tadi sempat ada pertanyaan kembali nggak sih soal keterlibatannya atau awal? Enggak sih, saya rasa sudah cukup jelas bahwa saya kan memang tidak terlibat dalam proses foto-foto ini. Jadi hari ini hanya memberikan keterangan tambahan, membantu apa yang bisa saya bantu aja sih. Korio pada saat mengetahui ada pemotretan dengan handphone tersebut, apakah sudah diyakinkan bahwa sudah musnah semuanya dari handphone tersebut? Nah itu dia, itu kan yang kita takutkan bahwa pada saat ada sekitar 2 jam ya, proses jeda 2 jam dan lebih itu mungkin aja ada transmisi dari foto-foto itu ke yang mana kita nggak tahu ya gitu, dan tidak bisa kita jamin. Itu yang kita khawatirkan. Pernah dicek nggak dugaan transmisi itu lewat WhatsApp kah atau Itu lewat mana? pihak yang berwajib yang bisa ngecek ya. Kalau kita nggak bisa. Tapi ada dugaan transmisi tersebut. Kekhawatiran tentu ya, kekhawatiran tentu karena dari proses body checking itu dilakukan sampai yang katanya dihapus itu jeda waktu panjang gitu, sehingga bahkan yang ditunjukkan ke hadapan teman-teman kontestan ini HP yang menghapus foto, bukan foto yang memfoto gitu ya. Nah ini agak perlu kecermatan dan pendalaman lebih jauh terkait transmisi sudah kemana, sudah pernah dipindahkan atau apa. Dari ponselnya tersebut ada berapa ponsel yang digunakan untuk foto? Satu aja ya? Satu foto. Dan sebenarnya pada saat dilakukan penghapusan video, mereka membuat yang namanya video seolah-olah foto sedang dihapus, ya seolah-olah video klarifikasi lah bahwa sebelumnya ada konser dan lain-lain. Tapi pada saat video itu dilakukan tertangkap kamera juga foto-foto pada saat dilakukan body checking itu. Jadi kami sudah ngelihat juga gambaran
sekelumit gambaran terkait foto seperti apa yang diambil, dan itu lumayan itu luar biasa ya, membuat kita ini wajar bahwa teman-teman korban menjadi sangat concern terhadap fotonya akan diapakan gitu. Dan ini menjadi pikiran bagi mereka, apakah aman dengan foto seperti itu. Mereka juga tidak tahu bagian mana yang difoto, karena pada saat selesai dilakukannya body checking tidak pernah diperlihatkan ini loh foto yang diambil tadi, itu nggak pernah gitu. Mbak, ada komunikasi dari pihak penyelenggara misi sendiri? Sama sekali dari penyelenggara kepada korban sama sekali tidak ada ya, kecuali yang tadi video yang mereka buat seolah-olah dihapus itu. Tapi pasca kami melaporkan ini ke Polda Metro Jaya, kami sempat juga membaca dari kiriman teman-teman warganet terkait apa yang mereka sampaikan di laman story dan media Instagramnya terkait akan melakukan investigasi dan lain sebagainya. Jangankan investigasi ya, permohonan maaf sampai hari ini tidak ada. Justru yang mereka lakukan ini menyudutkan para korban, karena yang mereka tampilkan hanya orang-orang yang tidak melaporkan gitu. Ini kan cukup membuat mereka seolah-olah sedang di framing bahwa yang mereka lakukan ini lebay, bahwa body checking itu tidak wajar. Ini yang kita ingin luruskan kembali, tadi sudah disampaikan gitu. Dan terkait dengan pendampingan psikologis itu sudah dilakukan oleh LPSK, sudah ada hasilnya. Bahkan tadi di salah satu klien kami turun berat badan yang sangat drastis, juga mengalami ya sulit makan dan lain sebagainya. Itu adalah dampak ya itu, dan itu juga sudah akan diserahkan oleh LPSK nantinya sebagai bukti. Gloria sendiri sudah berapa kali sih atau berapa lama kerja sama seputar Miss Universe? Ini kebetulan kerjasama yang pertama, karena emang Miss Universe ini kan juga baru tahun pertama di sini, jadi ini baru pertama kali. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.